Karena sikap kejam Charles padanya, ternyata Putri Diana pernah ingin pernikahannya dibatalkan. Pangeran Charles dan Putri Diana mengumumkan pertunangannya di Istana Buckingham pada Februari 81 dan menikah sebulan kemudian pada Juli. Meski pada awalnya terlihat seperti cerita dongeng di mata publik, namun mereka akhirnya bercerai pada 96. Pernikahan Charles dan Diana sebetulnya sudah sejak awal dipaksakan. Bahkan ternyata Diana sendiri pernah berusaha agar pernikahannya dibatalkan. Dilansir Independen, ada beberapa tanda yang menunjukkan permasalahan dalam pernikahan itu. Termasuk Diana yang mengatakan bahwa dirinya hanya bertemu Charles sebanyak 12 kali sebelum mereka bertunangan. Keduanya juga terpaut usia cukup jauh. Ketika menerima pinangan Charles, usia Diana baru 19 tahun sementara Charles 32 tahun. Charles diduga juga berkeberatan jelang pernikahan, paling tidak karena masih menyimpan perasaan pada mantan kekasihnya saat itu, Camilla Parker Bowles, yang akhirnya dinikahi pada 2005. Serial The Crown di Netflix yang menceritakan kisah keluarga kerajaan Inggris juga menggambarkan keraguan tentang pernikahan tersebut pada musim keempatnya. Tak lama setelah pertunangan, Charles pergi untuk melakukan tur, meninggalkan Diana dalam kebingungan dan sendirian di Istana Buckingham. Setelah pergi makan siang dengan Camilla, dia menemukan bahwa Charles memiliki gelang yang dibuat untuk mantan kekasihnya itu dengan nama panggilan mereka satu sama lain, yang tertulis di atasnya Fred dan Gladys. Diana yang marah berusaha mati-matian untuk menghubungi Charles atau anggota keluarga kerajaan lainnya untuk membahas hal ini, termasuk Ratu Elizabeth II. Pernikahan ini tidak bisa dilanjutkan, itu akan menjadi bencana bagi semua orang, kata Diana melalui telepon dalam sebuah episode. Perdebatan dalam internal keluarga kerajaan pun sempat terjadi tentang apakah pernikahan tetap dilanjutkan atau dibatalkan. Namun pada akhirnya pernikahan tetap berlangsung setelah Ratu menyarankan Charles untuk terus maju demi menjalankan tugas, meyakini bahwa cinta dan kebahagiaan pasti akan mengikuti. Memang terjadi beberapa momen mengecewakan menjelang hari besar itu. Menurut penulis biografi Andrew Morton, pada hari Senin sebelum hari pernikahan, Diana mengetahui tentang gelang Fred dan Gladys. Diana dikabarkan sangat kesal dengan hal itu, menyebabkan dia dengan serius mempertimbangkan untuk membatalkan pernikahan. Kekecewaan semakin besar ketika tahu bahwa Charles pergi menemui Camilla untuk memberikan hadiahnya. Bahkan sampai meninggalkan pengawal seniornya, Kepala Inspektur John McLean. Setelah curhat pada saudara perempuannya, Diana diberitahu bahwa dia sudah terlambat untuk mundur. Dia bingung dan kesal dengan rentetan kejadian itu. Ketika dia serius mempertimbangkan untuk membatalkan pernikahan, mereka, keluarga kerajaan, mencoba meringankan ketakutan dan firasatnya tentang bencana yang akan datang, kata Morton. Cerita senada diungkapkan oleh pakar kerajaan Elena Mora. Diana diduga berbicara pada dua kakak perempuannya, Baroness Flaus dan Lady Sarah, dan keduanya meyakinkan agar pernikahan tetap dilanjutkan. Semua orang tahu bahwa Diana ingin melarikan diri 2 hari sebelum pernikahan, katanya kepada penyiar Italia TV 2000 seperti dilansir Express. Dan saudara perempuannya memberitahunya, sayang, di sana wajahmu ada di semua cangkir dan handuk kerajaan. Ini agak terlambat, ungkap Mora. Charles juga dikabarkan memiliki keraguan tentang hubungan tersebut sejak sebelum lamaran, terutama tentang hiruk-pikuk media mengerumuni Diana. Menurut penulis biografi kerajaan Robert Jobson pada bukunya Charles at 17, Talk, Hopes and Dreams di 2018, Charles didorong oleh ayahnya, Pangeran Philip, untuk melepaskan Diana atau melamarnya sebagai cara untuk memberikan perasaan aman pada Diana. Sayangnya, memilih melamar semakin membuat media menggila dan semakin menunjukkan bahwa betapa sedikitnya kesamaan pasangan itu.
Untuk mundur sepertinya yang tak bisa dibayangkan akan menjadi bencana besar, katanya. Terlepas dari rumor keraguan pasangan itu sebelum pernikahan, Cha dan Diana akhirnya menikah di Katedral Istiqlal di depan jutaan penonton yang menonton dari seluruh dunia. Setelah periode kebahagiaan relatif yang singkat, termasuk menyambut putra-putra mereka William dan Harry, pasangan itu mulai kembali menunjukkan tanda-tanda keretakan yang jelas. Pasangan tersebut mulai terlihat menjaga jarak sejak melakukan tur di Australia bersama William yang masih bayi di 1983. Ahli judi James melihat ketegangan itu pada foto yang diambil ketika mereka menari bersama saat menghadiri acara gala di Wentworth Hotel di Sydney. Tarian ikonik antara Cha dan Diana selama tur di Australia tampak menunjukkan pasangan itu bahagia dan jatuh cinta secara terbuka. Tetapi sinyal yang mendasarkan menunjukkan ketegangan yang terus berlanjut bahkan selama momen kebersamaan fisik yang langka ini, ucapnya. Selain cerita Diana pernah ingin membatalkan pernikahannya, Diana juga sempat diremehkan oleh Camilla Parker Bowles. Camilla Parker Bowles yang kini menjadi istri Pangeran Charles adalah kekasih masa lalu yang sempat terpisah sebelum takdir mempertemukan mereka kembali. Sebelum menikahi Putri Diana, Pangeran Charles sempat menjalin hubungan asmara panjang dengan Camilla. Namun masalah penolakan keluarga yang merintangi hubungan itu membuat keduanya terpaksa berpisah. Hingga akhirnya Camilla menikahi lelaki lain, demikian pula Charles yang bertemu Diana. Perjalanan kisah di atas sudah banyak yang diketahui oleh banyak orang. Namun ada satu kenyataan yang tak kalah menarik di baliknya. Ternyata seorang Camilla sempat tak menghitung atau lebih tugasnya meremehkan kedatangan Putri Diana dalam hidup Pangeran Charles. Dikisahkan ketika Pangeran Charles pertama kali melihat Putri Diana tahun 80, Duchess of Cornwall yang sudah memiliki pasangan mendorong hubungan tersebut. Namun Camilla sesungguhnya tidak pernah melihat sang putri sebagai seorang yang datang antara asmara dirinya dengan sang pangeran. Camilla awalnya mendorong hubungan antara Cha dan Diana karena dia mengira Diana tidak memiliki daya tarik, tulis Tina Brown dalam bukunya The Diana Chronicles. Keluarga Charles ternyata menginginkan Diana, publik pun menginginkannya. Camilla sudah mengenali Diana sejak kecil dan menyimpulkan bahwa dia tidak akan mendatangkan masalah. Dalam buku terbitan tahun 2012, The Duchess of Cornwall, Story and Secret Camilla, penulis Jessica Jane juga menulis pernyataan senada. Camilla tidak pernah melihat Diana sebagai ancaman dan merasa bahwa almarhum Putri Diana bisa menjadi seorang yang bisa ia manipulasi, kata Jane. Sebaliknya, meskipun Putri Diana tidak bahagia dalam keluarga kerajaan, dia amat mendambakan pernikahan bak di negeri dongeng, namun itu tidak akan pernah terjadi. Dia juga tidak pernah mendapatkan konfirmasi untuk beberapa waktu. Soal kedekatan sang suami dengan pacar lamanya, Diana selalu curiga pada Duchess of Cornwall. Baru kemudian puncak perhara terjadi ketika kabar perselingkuhan mereka merebak di akhir 80-an. Camilla berkata kepada Diana, "Kamu sudah mendapatkan semua yang kamu inginkan. Saya menyesal ada dalam keadaan ini dan pasti neraka menjadi ganjaran buat kalian berdua," kata Diana. "Saya tahu apa sedang terjadi, jangan anggap saya orang idiot," tegas Diana lagi. Sementara wawancara yang dilakukan Putri Diana pada tahun 95 dengan seorang jurnalis BBC Martin Bashir merupakan pemicu perceraiannya dengan Pangeran Charles. Ratu Elizabeth setelah melihat wawancara tersebut kabarnya langsung memerintahkan agar Putri Diana dan Pangeran Charles segera bercerai. Wawancara dengan Bashir memang tergolong sensasional karena Putri Diana secara lugas menyebutkan bahwa Pangeran Charles telah berselingkuh dengan Camilla Parker Bowles selama pernikahan mereka. Keputusan bersedia melakukan wawancara dengan Bashir merupakan penyesalan terbesar Putri Diana. Pasalnya dia harus kehilangan gelar Her Royal Highness, alhasil dia pun tak lagi mendapatkan pelindungan dan tim keamanan dari kerajaan. Meskipun ibu dari calon Raja Inggris. Kini Andrew Martin, penulis resmi biografi Putri Diana, membeberkan fakta mewujudkan di balik wawancara BBC tersebut. Martin mengatakan bahwa Bashir telah memberdaya Putri Diana dengan ancaman pembunuhan palsu.
Dia menambahkan Basir memperlihatkan dokumen yang diduga pernyataan bank merupakan dana transfer dari pasukan keamanan yang berencana membunuh Putri Diana. Dokumen palsu, kata Morton, diperlihatkan pada Putri Diana agar dia merasa ketakutan dan semakin percaya dengan Basir. Tujuannya tentu saja mendapatkan wawancara eksklusif dengan Putri Diana. Selain Basir, petinggi-petinggi BBC juga turut andil dalam agenda pemalsuan dokumen. Ancaman demi ibu dari Pangeran William tersebut tersedia memberikan wawancara eksklusif. Mereka terlibat dalam konspirasi gelap sampai-sampai Diana merasa kepalanya akan segera digantung, ujar Morton seperti dilansir Daily Mail. Seluruh tim di balik program dokumenter wawancara Putri Diana, kata Morton, mempermainkan rasa ketakutan sang putri. Morton mengatakan personel pada tim tersebut juga menghasut Putri Diana sampai mempercayai bahwa sekretaris pribadinya Patrick Jepson telah bersekongkol dengan Komandan Richard Eyler dari tim Pangeran Charles.